Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom berubah menjadi wadah. Lenan itu sekarang disegel di dalamnya. Pada saat ini, di lokasi Suzaku yang tampak seperti lukisan, Red Butterfly sedang berkultivasi di atas teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air biru jernih dan hijau yang bahkan ada binatang buas di dekatnya. Di dalam air ada beberapa kelinci dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah mendapatkan kecerdasan. Red Butterfly mengenakan jubah merah, hanya lengan baju untuk lengan kanannya yang kosong. Dukti Lotus yang menghadapnya adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Dia menatap Red Butterfly dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Saudara Junior Red Butterfly, aku telah memberimu spirit Laut Timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Mengapa Anda belum menggunakannya?" Red Butterfly membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali aku melihat lengan bajuku yang terpotong, keinginanku untuk membunuh Cheng Yu meningkat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak senior, jangan mencoba mengubah pikiran saya." Cheng Yu, sedikit niat membunuh melintas di mata pria parubaya itu. Cheng Yu ingin menghancurkan hatiku Dao. Namun, karena dia mengambil lenganku, bukan hanya hati Dao tidak hancur. Sekarang bahkan lebih lengkap, aku senang Gunung Suzaku ingin dia bertarung denganku. Red Butterfly mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kalau bukan karena Gunung Suzaku, aku akan pergi dan menangkap Cheng Miu untuk adik junior untuk dibunuh. Mata pria parubaya itu berbinar. Red Butterfly akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Garis hitam dengan sepotong merah di dalamnya muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri Red Butterfly dengan cepat menekan dahinya. Wajahnya terus berubah warna saat dia berjuang. Setelah waktu yang lama, garis hitam surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Yu mencoba melukai saya dengan memperbaiki lengan saya yang hilang. Tangan kiri Red Butterfly membentuk beberapa segel dan mengirimnya ke dahinya. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk kembali. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. Adik junior, aku akan membunuh Cheng Miu, bahkan jika itu bertentangan dengan perintah Gunung Suzaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum saya dengan membuat saya pergi ke budidaya pintu tertutup selama 100 tahun. Hati pria parubaya itu sakit ketika ia berbalik untuk pergi. Red Butterfly berbisik, "Kakak senior, jika ada yang akan membunuh Cheng Miu, itu adalah aku." Gunung Suzaku mengirim 2 pesan tentang Cheng Miu. Jika Anda membunuhnya, itu tidak akan menjadi sesederhana 100 tahun budidaya pintu tertutup. Ekspresi pria parubaya itu cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. "Aku tidak akan pergi sendiri. Saya akan mengirimkan beberapa kultivator dari negara-negara budidaya peringkat bawah. Dengan begitu, Gunung Suzaku juga tidak bisa melakukan apa-apa padaku." Red Butterfly tidak menanggapi. Dia menutup matanya untuk memusatkan perhatian pada penyegelan di garis hitam yang telah menyerbu dirinya. Di sebelah timur Suzaku ada gunung berbentuk seperti burung. Gunung ini kemudian dikenal sebagai Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Segala sesuatu yang terjadi di Suzaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia dalam posisi yang sulit. Dia mondar-mandir di kaki gunung untuk sementara waktu sebelum menaiki tangga. Di luar istana di tengah-tengah gunung, pria muda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Murid Feng Yushan mencari ingin bertemu dengan penatua." Setelah waktu yang lama, sebuah suara keluar dari istana. "Ada apa?" Murid diperintahkan oleh Gunung Suzaku untuk mengirim surat tantangan kepada Cheng Yu. Namun Cheng Yu tidak menerimanya dan menunda sampai 10 tahun. Feng Yushan tidak berani berbohong sama sekali. Suara di istana dengan muram berkata, "Cheng Yu benar-benar keterlaluan. Kamu boleh pergi. Orang lain akan membawanya ke sini." Dahi Feng Yushan berkeringat saat dia dengan cepat pergi. "Ziwu, pergi bawa Cheng Yu ke sini." Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang tertutup kabut tiba-tiba muncul. Ziwu dengan malas bertanya, "Hidup atau mati?" Suara dari istana menjawab, "Sesukamu." "Oke." Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, tepat pada saat itu lampu merah turun dari puncak Gunung Suzaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana terkejut. Dia perlahan berkata, "Tunggu." Setelah waktu yang lama, dengusan lembut datang dari istana. "Lupakan saja, kamu tidak usah pergi. Kami akan menunggu 10 tahun untuknya." Ziwu mengangkat bahu dan menghilang di dalam Gunung Suzaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua, yang rambut dan alisnya sekarang semuanya putih. Dia menatap batu giok merah di tangannya dan bergumam, "Apa latar belakang yang dimiliki Cheng Yu untuk ikut campur 3 kali?" Pada saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang dipenuhi paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah. Dia membuang perangkap binatang dan katak guntur mendarat di samping dengan bunyi gedebuk.
Luka katak guntur sudah sembuh, dan tatapannya terhadap Wang Lin berisi sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia akan mati karena cedera dari sebelumnya. Wang Lin berbisik, "Guntur katak, aku akan mengambil perangkap binatang. Jika Anda ingin tinggal, ikuti saya. Jika tidak, maka Anda bisa pergi." Katak guntur mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Segel itu mendarat di perangkap binatang. Banyak simbol mulai menyebar dari gelang. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi. Simbol membentuk cincin dengan yang terbesar di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya, dan di tengah adalah perangkap binatang. "Lepaskan!" teriak Wang Lin. Tiba-tiba simbol mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang buas. Itu bergerak melalui simbol seperti sedang melarikan diri dan memasuki katak guntur. Katak guntur mengeluarkan raungan dan matanya berbinar. Simbol-simbol tidak hilang tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat katak guntur. Sebagai gantinya, dia melihat kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk kereta itu. Kabut hitam muncul di kereta. Sepasang mata bisa dilihat di dalam kabut. Raungan memekakkan telinga datang dari kereta dan roh binatang dari kereta muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara 3 kereta. Itu telah disegel oleh Wang Lin, tapi sekarang setelah dirilis, itu terkunci pada Wang Lin. Kepalanya memiliki 3 tanduk, tubuh lembu, dan ekor naga. Bahkan ada wajah di bagian ekor. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah pada perangkap binatang. Kemudian dia menunjuk roh binatang dari kereta. Simbol dari perangkap binatang tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi sinar cahaya yang mulai berputar di sekitar roh binatang. Roh binatang mengeluarkan banyak raungan ketika mencoba untuk berjuang. Tetapi rantai hitam keluar dari kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang dibentuk oleh simbol mendarat di tubuh binatang itu dan melepaskan cahaya keemasan. Raungan dari binatang itu menjadi lebih ganas. Beberapa rantai putus, tetapi lebih banyak rantai muncul untuk menjaga binatang itu tetap terkunci. Pada akhirnya, semua simbol mendarat di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi berjuang, tetapi matanya bahkan lebih ganas. Mata Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia berbisik, "Kembali." Simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna-warna simbol berubah dari emas ke hitam saat terbang ke perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke perangkap binatang, seekor binatang baru muncul di gelang itu. Binatang ini terlihat persis sama dengan roh binatang kereta perang. Pada saat yang sama, kereta perang berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang buas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum membuka tasnya dan menempatkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekitarnya. Perangkap binatang dengan cepat terbang ke arahnya dan melilit pergelangan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat dari yang dia alami dengan katak guntur tiba-tiba mulai mengkonsumsi energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut, dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun, matanya masih jernih. 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya dan masuk ke perangkap binatang. Proses ini berlangsung 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatan perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin perlahan pulih juga. Salah satu dari 8 batu roh berkualitas hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit khawatir. Ketika dia melihat perangkap binatang di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Hisapannya cukup kuat untuk menggunakan batu roh berkualitas tinggi. Gutsling War Chariot, aku harus mencari waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu. Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyingkirkan 7 batu roh kualitas tinggi, tetapi menyimpannya. Dari apa yang dia ketahui tentang perangkap binatang buas, kemungkinan akan menyedot energi spiritual darinya setelah setiap kali digunakan. Akan lebih baik menyimpan batu roh padanya untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh perangkap binatang buas, lalu dia berdiri dan melihat katak guntur. Selama 3 hari ini, katak guntur tidak bergerak sama sekali. Itu telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika dia melihat Wang Lin berdiri, katak guntur mengambil Wang Lin dengan kepalanya. Jadi Wang Lin sekarang naik di punggungnya. Wang Lin tersenyum. "Apakah kamu ingin mengikuti saya?" Perut katak guntur membesar dan mengeluarkan raungan sebagai balasan. "Baik. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan memperlakukan Anda sama seperti binatang buas." Dia membuka tasnya dan binatang buas keluar. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat binatang buas itu.
Tampaknya sudah tumbuh. Tubuhnya sekarang ukuran bukit kecil. Belalai raksasa itu tampak sangat mengancam. Binatang buas itu sangat waspada terhadap katak guntur, jadi terus mengeluarkan bunyi. Katak guntur memandangi nyamuk dengan ekspresi memprovokasi. Wang Lin samar-samar tersenyum dan melompat turun dari katak guntur. Dia mengabaikan dua binatang buas yang saling menatap dan berjalan menuju pagoda. Berdiri di depannya, dia menggenggam tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, Senior, Junior diminta oleh Senior Zoe untuk menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya, jadi saya ingin meminta Senior untuk meminjamkan saya pedang surgawi. Dengan itu, Wang Lin membungkuk dan berjalan ke pagoda. Di lantai paling atas, Wang Lin melihat mayat wanita berjubah putih. Mayat wanita itu terbaring di ranjang giok surgawi. Tidak ada gerakan sama sekali. Di sampingnya ada dua pedang surgawi, satu besar dan kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Melihat dua pedang surgawi, Wang Lin mulai merenung. Pandangannya mengunci pedang yang lebih besar daripada pedang yang lebih kecil. Wang Lin merasa seperti pedang besar ini tampak familiar ketika pertama kali melihatnya. Namun, itu terlalu berbahaya untuk dipikirkan saat itu. Setelah dia kembali, dia bersama Li Muan sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang dia melihat itu setelah semuanya selesai, perasaan keakraban itu bahkan lebih kuat. Aku pasti telah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin merenung untuk waktu yang lama sebelum mengulurkan pedang. Tidak ada ketidaknyamanan saat dia memegang pedang surgawi besar di tangannya. Pedang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pedang, tetapi tanda persegi panjang. Masuk, Wang Lin kaget dan mulai merenung. Setelah waktu yang lama, matanya menyala dan dia berteriak, "Kekayaan! Itu kekayaan!" Ketika Wang Lin berada di Hengyu Sekte, ia diberi tanda dari tuannya untuk mengambil pedang terbang. Yang dia pilih adalah pedang terbang paling konyol di Sekte Hengyu, kekayaan. Wang Lin berjalan menuruni pagoda yang penuh dengan kebingungan. Dia berdiri di luar pagoda menatap pedang besar. Kenangan dari lebih dari 400 tahun yang lalu bermain di benaknya. Memikirkan kembali saat dia pertama kali melihat kekayaan, dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat pedang seluruh tubuh emas. Namun, itu tidak bersinar karena kualitas pedang. Itu karena lapisan emas yang melapisi permukaan. Emas itu bahkan tidak digunakan untuk menyembunyikan pedang yang berharga. Apa yang ada di bawah emas adalah jenis besi yang paling umum. Memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat dua permata raksasa di gagang kekayaan. Namun, kedua permata itu tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Mereka hanya ada di sana untuk dilihat. Bahkan jumbai kekayaan dibuat dari keping emas. Kekayaan menghilang dalam kehampaan ketika tas penyimpanan Wang Lin dihancurkan. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan ingat kekayaan. Namun, melihatnya sekarang, di samping dua permata raksasa dan jumbai emas, kedua pedang itu sangat mirip. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Mungkinkah pencipta kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Tapi itu juga tidak masuk akal. Senior dari Zhao pasti hanya seorang kultivator nascent soul paling tidak. Bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang yang disembunyikan sampai wanita berjubah putih memanggilnya? Wang Lin mulai merenung. Dia mulai mengingat kehidupan senior yang dicatat pada tanda di sebelah kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di Hengyu Sekte, tetapi mampu menyelamatkan Hengyu Sekte dari bencana sekali. Kemudian dia mati dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna bisa menyelamatkan Hengyu Sekte. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu, tetapi memikirkannya sekarang, senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar. Dia sekali lagi melihat pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini sudah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika saya ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, saya membutuhkan jiwa pedang untuk itu. Memikirkan ini, Wang Lin membuka tasnya penyimpanannya. Keluar, Suli Guo. Sebuah pilar asap kelabu keluar dari tas dan berubah menjadi Suli Guo. Setelah dia keluar, dia memukul dadanya. Dia memiliki pandangan yang sangat bersemangat di matanya. Suli Guo meraung beberapa kali. Aku akhirnya keluar. Pada saat ini, katak guntur dan binatang buas yang saling menatap berbalik dan menatap Suli Guo. Suli Guo dengan cepat menjadi sunyi ketika dia melihat dua binatang buas. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih Suli Guo. Suli Guo menjerit ketika Wang Lin melemparkannya ke pedang surgawi. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna keemasan meredup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjuk alisnya. Jiwa pemembara keluar satu persatu dan memasuki pedang surgawi. Warna pedang kembali gelap. Segera menjadi hitam. Wang Lin menekan tangan kanannya ke pedang. Setelah merenung sebentar, dia bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan jiwa pengembara sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan bagian dari kekuatan pedang.
Jika saya menggunakan jiwa pengembara, maka saya harus bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sedihnya, saya tidak punya cukup waktu, tetapi saya harus menangkap seorang penjahat jiwa di masa depan. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan pedang itu. Dia kemudian menyentuh pagoda, menyebabkannya segera menyusut. Dia menyimpannya di dalam tasnya. Kemudian Wang Lin menarik napas, menyingkirkan katak guntur dan binatang nyamuk, dan kemudian menghilang. Di rumah Zhou tua di desa bunga aprikot, seorang wanita menatap seorang bayi perempuan dengan tatapan lembut. Ru'er, ayahmu pergi membawakanmu beberapa ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Saya tidak tahu apa yang salah dengan anak ini karena tubuhnya menjadi sangat lemah. Wanita itu menggendong bayi sambil menyanyikan lagu dari desa mereka. Napas bayi perempuan itu stabil, sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bahwa bayi itu benar-benar tertidur, wanita itu meletakkan bayi itu dan mencium dahinya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tepat ketika wanita itu pergi, orang lain muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan kelembutan di matanya. Tangannya gemetar ketika dia menyentuh bayi itu dengan lembut dan berbisik, "Waner, aku lupa hari, bulan, dan tahun berapa kita bertemu di luar Laut Setan, tapi aku ingat ekspresimu yang tersenyum namun sedih terhadapku." Bulu mata bayi perempuan itu bergetar ketika matanya yang jernih terbuka dan menatap Wang Lin. Karena nascent soul-nya tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menahan ingatannya. Meskipun dia tidak bisa mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, perasaannya adalah sesuatu yang selamanya terukir dalam dirinya. Tatapan bayi perempuan ke arah Wang Lin tidak lagi jelas tetapi penuh dengan kebingungan. Bahkan tidak melihat air mata yang jatuh dari mata. Hati Wang Lin sakit saat dia menatap bayi perempuan itu. "Anda memberi saya satu tetesan air mata, dan saya bisa melihat segalanya di hatimu." Wang Lin menatap bayi perempuan itu untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu, tapi dia masih memegangi tatapannya. "Aku akan datang untuk menjemputmu." Wang Lin berbisik pelan sebelum pergi. Tepat ketika dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak di ruangan lain dengan cepat masuk ke kamar, menjemput bayi perempuan dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu segera berhenti, tetapi dia masih melihat keluar ruangan. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tian duduk bersila di gua sementara dia menjaga bayi perempuan itu. Dia sudah terbiasa dengan budidaya pintu tertutup selama setahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirim pesan padanya untuk beralih, tetapi dia menolak tawaran itu. Setelah Tian memasuki dunia kultivasi, dia tidak mengalami hal seperti apa yang dia alami tahun lalu. Dia memiliki perasaan ilahinya yang tersebar di seluruh desa setiap hari. Dia tahu setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Bahkan, Tian baru-baru ini berhenti berkultivasi dan telah muncul sendiri di dunia fana. Wang Lin berjalan ke gua. Ketika dia melihat Tian, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Tian cepat berdiri untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berkata, "Tidak buruk dibandingkan dengan Lu Fei. Yang harus Anda lakukan adalah menjaga ini dan Anda dapat mencapai tahap formasi jiwa. Namun, ingatlah bahwa Anda harus mencapai puncak tahap akhir Nascent Soul terlebih dahulu." Tian kaget. Dia dengan cepat mengangguk. Wang Lin merenung sebentar sebelum mengambil ukiran waktu. Dia berkata, "Aku memberikan ini padamu. Pelajarilah dengan baik." Tian diam-diam menatap ukiran kayu Wang Lin, duduk di atas binatang nyamuk dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini di dalam Laut Setan, ada sesuatu yang bergerak di dalam Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di dalam tanah dewa kuno, lautan darah terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar hilang, hanya yang diduduki Tasen yang tersisa. Ada kurang dari status kultivator di dalam lautan darah. Masing-masing dari mereka memiliki serpihan merah di dahi mereka. Mereka semua diam-diam berkultivasi. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang akrab dengan Wang Lin, seperti Kaisar kuno. Masing-masing dari mereka melepaskan aura setan yang berbau seperti darah. Saat mereka berkultivasi, darah di laut darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat Tasen duduk seorang pria berambut merah panjang. Kepalanya tertunduk. Di tanah di bawahnya ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya diukir oleh kuku jarinya. Itu hanya satu kata yang diukir berulang-ulang. Wang Lin, pria berambut merah ini adalah Tasen, orang yang memperoleh warisan kekuatan dari dewa kuno. Rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya dipenuhi dengan kebencian yang terlihat. Wang Lin, umur tubuh dewa kuno mencapai batasnya. Setelah itu terserper, saya akan dapat melarikan diri dari sini.